All troubles will be all aside. Bando aku mana bando? Bando nyalain. Make the truth time. Ya, dong terus. Mike kasih Mike kasih Mike kasih. Mike-nya gimana sih? Pak Mike, Pak. Mic gua mana mic gua nih? Mic gua mana mic gua? Pertama gua panggil Yuli sama Daud ya. Daud mana mic-nya? Enggak belum, Ana belum. Douglas kasih Daud dulu. Kasih Daud. Nanti dia sesi 2, kita sesi 1. Ada si itu Robin. Iya memang mic-nya parah banget. Kita bertiga cuma sebentar. 3 lagu Bu. Pak Dedi, Pak Ivan suruh kesini dong. Pak Ivan suruh kesini dong. Udah mulai bilang. Om suruh duduk sini dong, penuhin. Duduk sini semuanya. Jaya semua, Sendri. Kemarin mic-nya Om bagus. Seris duduk sana. Tuh, dekat Om. Mundur. Pak Andrean mana Pak Andrean? Pak Andrean mana Pak Andrean? Pak Andrean mana? Kasih tepuk tangan ya buat Opa Gun. Mana tepuk tangannya? Tuh. Miss ini mau salam dulu ya. Selamat sore, Opa. Panggilnya apa? Om? Opa? Gak tahu center kelas ya, panggil center. Tuh, panggilnya siapa? Om Santa ya. Panggil 1, 2, 3. Om Santa. Kakek, jangan kakek dong Om Santa ya. Iya, Om namanya siapa Om Santa? Om Santa ya, Om Santanya dah, Om Santa udah. Gitu ya, rahasia ya. Bagus nggak suaranya? Kasih tepuk tangan lagi dong, sekali lagi dong. Kalau bagus. Nanti Om Santa bagi-bagi hadiah. Banyak hadiahnya, ya. Nanti yang nyanyinya bagus, yang dance-nya bagus, dapat hadiah semuanya. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita di tempat ini. Ya, sebelumnya yang anak-anak boleh di sini, Miss Sandy mau ajak nyanyi sama-sama. Nah, Miss Sandy mau kenalin dulu satu-satu, timnya Miss Sandy banyak nih. Ada Kak Yuli, halo Kak Yuli. Kasih tepuk tangan buat Kak Yuli. Hai. Cantik gak? Cantik gak? Kalau nggak bilang cantik nggak dapat kado loh ya. Kadonya banyak loh. Dari Kak Yuli ya, Kak Yuli ya. Satu lagi, ini cantik. Kayaknya kalau nggak ada yang ganteng, kurang klop. Kak Daud, halo Kak Daud. Kasih tepuk tangan buat Kak Daud. Iya, ini ada Kak Daud, ada Kak Yuli, ada Miss Sandy. Coba sama-sama, 1, 2, 3, siapa ini? Siapa ini?
Ih, loyo banget. Giliran yang cowok. Semangat ya Kak Yuli ya. Sekali lagi, ini siapa? Kak Daud. Ini siapa? Ini siapa? Siapa? Miss Sandy. Kita mau nyanyi, kita mau puji Tuhan. Buat anak-anak dulu ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu. Anak-anak boleh maju di sini berdiri. Yuk, kita naikkan satu pujian. Mana pemusik? Sudah siap? Yuk. Dalam Yesus kita bersaudara ya. Iya, bapak-bapak nanti aja nyanyinya ya. Saya mau ajak anak-anak dulu. Ayo berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Iya. Iya. Yuk. Boleh tepuk tangan ya. Boleh sukacita ya. Ya, tepuk tangannya mana? Suaranya keras. Dalam Yesus, kita bersaudara. Mana suaranya? Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Mana suaranya? Kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus. Ayo Pak Dawan. Mana suaranya? Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sukacita. Dalam Yesus sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, ada keselamatan. Dalam Yesus ada keselamatan. Ada ya, ada keselamatan. Amin. Dalam Yesus keselamatan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Siapa yang baik? Ya. Mana tangannya diganti? Tunjuk sahabatnya. Jangan dapat memisahkan kita. Tiada siapa memisahkan kita. Anak-anak, tiada yang dapat memisahkan kita. Ini nanti dapat hadiah dari Om Santa, ya, dari Miss Sandy. Siapa namanya? Erwin. Om dimatiin aja dulu itunya. Iya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Nanti Kak Yuli sama Kak Daud lihat gayanya. I love you Jesus. Bisa gayanya? Bisa. Nanti dapat hadiah. Dapat hadiah.
dapat hadiahnya banyak. Harus mau. Yuk. Ayo siapa yang berani? Yuk, I love you Jesus. I love you. Down. I love you Jesus. Think about that in my heart. Talk about. Pakai gaya dong. Sekali lagi pakai gaya ya, pakai gaya. I love you Jesus. Happy birthday. I love you. Deep down. Think about. Think about. Deep down in my heart. Talk about. Stop. Stop. Wah, stop. Waduh. Ini dim-dimnya harus ke bawah, ya. Harus ke bawah. Dim, dim, bisa ya? Dam. Ini dapat hadiah lagi nih Kak Yuli. Ya. Ayo yang baru datang silahkan. Iya. Dim dam in my heart. Sekali lagi ayo Jesus, pakai gaya. Dim dam in my heart. I love you Jesus. Belum nyanyi semua. Suaranya. Think about. Mana suaranya? Talk about. Mana suaranya? Sekali lagi. I love you. Deep down. Pakai gaya. I love you Jesus. Ayo Kak Daud, gerak. Think about. Talk about. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Waduh, sudah capek belum? Belum, kita baru warming up ini ya. Tuh, Miss Sandy aja udah keringetan ya. Coba kipas dulu. Wah, selamat datang ya yang baru datang ya. Iya, ini ada dari Kasih Anugerah. Terus dari Rumah Doa. Satu lagi dari mana? Maranatha. Kasih tepuk tangan semuanya dong. Luar biasa. Biar panas-panas tapinya happy ya. Semuanya sukacita. Anak-anak, kita mau ucapin terima kasih dulu buat Good Friend, Pak Ivan dan kawan-kawan, buat Pacific Garden yang sudah memberikan tempat di sini buat kita hari ini bersukacita ya. Anak-anak, sebentar lagi kita mau ibadah, mau memuji Tuhan, harus semangat semuanya. Tidak boleh ada yang loyo-loyo, tidak boleh ada yang sedih-sedih. Semuanya harus happy. Sebelumnya misalnya mau kenalin lagi satu. Kak Ana, silakan Kak Ana. Panggil dong Kak Ana, 1, 2, 3. Ana. Kak Ana tinggal di mana? Kedengeran nggak? Di BSD. BSD. Jauh nggak dari sini Kak Ana? Lumayan. Lumayan. Semangat ya Kak Ana ya. Semangat. Satu lagi Kak Andri. Nih, salam dong Kak Andri. 1, 2, 3. Kak Andri tinggal di mana? Di Tangerang Kota. Satu lagi nih, saya punya temen yang suka nyanyi, yang suka ketawa, yang kalau ketawanya kenceng banget sukacita. Om Douglas. Kasih tepuk tangan buat Om Douglas. Iya. Anak-anak, misalnya mau ngucapin selamat datang untuk para undangan, Bapak Ibu sekalian. Kita mau bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa. Saya undang Pak Andrean untuk doa pembuka. Silahkan Pak Andrean. Ada Pak Andrean? Pastor Andrean? Bu Yohana, silahkan Bu Yohana. Ada? Bu Yohana? Iya.
Anak-anak kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami bersuka cita. Kami berada di tempat ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan terhadap kami. Terima kasih Tuhan kalau kami pada sore hari ini mendapatkan kesempatan untuk menikmati perayaan Natal bersama-sama adik-adik semuanya. Biarlah sukacita Natal di dalam hati kami semuanya. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, melawat kami melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan yang akan kami nikmati di sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal yang kudus, ibadah pada sore hari ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan
Suaranya kita nyanyi glory. Nyanyi glory. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Waduh, Miss Evi tadi nggak dengar suaranya yang gede-gede ini loh, yang besar-besar loh. Yang kecil-kecil suaranya kenceng. Yang besar-besar nanti dikasih hadiah nggak ya Om? Kasih juga ya? Oh kasih juga. Iya, Bapak Ibu boleh duduk, anak-anak boleh duduk. Yuk, kita mau masuk firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Yesus, yuk.
Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mana nih? Bapa di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur sore hari ini karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah perayaan Natal. Terima kasih Tuhan dengan sukacita yang telah kami naikkan saatnya kami duduk manis untuk kami dengar firman Tuhan yang menguatkan kami di momen Natal yang spesial sebagai penutup tahun 2025 ini. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan pesan yang sangat penting supaya kami bukan hanya memahami, tapi kami juga mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami tentang makna Natal yang sesungguhnya. Terpujilah namamu, urapi setiap kami percaya urapan dari kuasa Roh Kudus akan memberikan kepada kami hikmat dan rema Tuhan untuk menangkap pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap diberkati dengan iman. Mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk semua Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Yang terhormat Bapak Irjen Purnawirawan Hari, mantan Kapolda Kalimantan Utara yang hadir bersama dengan kita. Bapak Ibu bisa kasih applause buat beliau. Terima kasih Pak buat kehadirannya. Ya, sungguh satu kehormatan bagi kami Bapak bisa hadir di tengah-tengah kami. Dan juga para undangan lainnya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. GBI di tahun ini menyampaikan tema yang sama di setiap Natal, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, saudara. Satu tema yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya arti keluarga di dalam iman Kristen. Lalu kita bertanya, Pak, kenapa Tuhan harus hadir lewat Natal untuk menyelamatkan keluarga? Ini satu perenungan bagi kita semua. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di Alkitab Kejadian 1 ayat 28 itu menceritakan bagaimana setelah penciptaan Tuhan merancang satu lembaga yang disebut dengan pernikahan. Setelah dibentuk sebuah lembaga pernikahan, apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata Bapak Ibu Saudara, keluarga yang pertama gagal, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi keluarga yang seperti yang dipersiapkan atau direncanakan oleh Tuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka lebih dengar suara dari pihak yang sebelah dibandingkan dengan suara Tuhan. Tuhan sudah bilang apa? Jangan kamu dekati pohon itu dan jangan makan buahnya, nanti kamu akan mati. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia ambil buah itu, lalu mereka makan berdua, saudara. Mereka lebih dengar suara iblis di Taman Eden dibandingkan dengan suara Tuhan. Lantas apa konsekuensi yang terjadi ketika manusia pertama, keluarga pertama ini dipersatukan oleh Tuhan, mereka membentuk lembaga, maka keturunannya jatuh ke dalam dosa. Berbagai dosa-dosa mulai terjadi pada hari itu ketika mereka makan, mulai mereka konflik, suami dan istri mulai ada konflik, mulai saling menyalahkan, mulai saling cari kambing hitam, gara-gara lu sih yang ngasih, gara-gara lu sih yang nyuruh gua makan. Jadi akhirnya main salah-salahan. Dosa pertama. Rumah tangga mulai ada keributan. Lihat nih Bapak Ibu Saudara, rumah tangga kalau ada intervensi dari iblis, pasti tidak akan ada damai sejahtera. Dengar baik itu. Kalau intervensi kuasa kegelapan masuk ke dalam keluarga, yang ada adalah tinggal tunggu waktu kehancuran. Itu sebabnya Allah yang penuh kasih berusaha untuk kembali merancang satu juru selamat yang bernama Yesus yang kelak akan lahir lewat sebuah proses keluarga. Dan apa yang terjadi setelah kisah itu, kita bisa tahu kejahatan demi kejahatan mulai muncul. Adik kandung saling bunuh-bunuhan, kakak kandung bunuh adiknya. Setelah itu demi kejahatan mulai muncul, mulai ada yang namanya poligami, mulai muncul di situ. Seorang laki-laki bernama Lamek, dia di bapak poligami pertama. Kemudian apalagi ada dosa kesombongan di sana. Ada dosa pemberontakan di sana. Semua bentuk dosa itu ada. Sampai akhirnya Tuhan murka, Tuhan marah. Dihentikan sampai garis keturunan Nuh. Disikat habis oleh air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Saudara lihat, ada satu keluarga yang diselamatkan dari kemurkaan Allah akibat manusia semakin jahat di mata Tuhan. Lantas apakah setelah Nuh diselamatkan oleh Tuhan, mereka membangun generasi keturunan yang seperti kita sekarang ini? Apakah tidak ada dosa? Dosa tetap ada. Dosa tetap
Tapi Bapak Ibu jangan lupa, setelah lahir setelah zaman Nuh, Bapak Ibu, kita temukan keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Ada keluarga Abraham diberkati, ada keluarga Ishak diberkati, ada keluarga Yakub diberkati, dan kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang punya keluarga sedemikian rupa. Nah, Tuhan mau supaya tidak banyak. Tuhan menginginkan tidak ada keluarga-keluarga yang hancur berantakan. Ada suami-suami yang tidak setia sama istrinya. Istrinya masih dalam keadaan hamil pun dia berpaling kepada perempuan lain. Kenapa bisa begitu? Karena ada intervensi daripada kuasa kegelapan. Saudara, mengikut Tuhan itu adalah pilihan. Kita mau ikut Tuhan atau kita ikut yang di sebelah, itu adalah pilihan setiap individu, pilihan setiap kita. Tapi kalau kita tahu bahwa kebenaran adalah kebenaran, realita yang menuntun kita kepada satu janji Tuhan, kepada satu langkah yang tepat dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak mungkin terjatuh. Dimulai dengan ketaatan, karena dosa pertama kali itu karena dia tidak taat. Lebih dengar suara iblis daripada suara Tuhan. Pilihan kita kan juga begitu, mau taat sama Tuhan atau kita tidak taat sama Tuhan. Itu saja. Taat atau memberontak kepada Tuhan. Kan cuma itu pilihannya. Tapi kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada, Bapak Ibu Saudara, maka kita belajar orang yang taat kepada Tuhan, dia pasti hidupnya diberkati. Anak cucunya pasti akan diberkati. Nah, itu sebabnya inilah kenapa Tuhan harus hadir, turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, lewat sebuah proses kelahiran sama seperti kita. Saya berulang kali menyatakan, bagaimana kita bisa mengatakan dia Tuhan? Dia beda dengan kita. Memang dia sama, dia punya hari kelahiran, dia punya hari kematian, sama seperti kita. Kita hanya punya 2 hari. Ada yang disebut dengan hari kelahiran kita, ulang tahun kita, setiap tahun kita rayakan, dan ada hari kematian 1 kali. Enggak tahu kapan tahunnya, tanggalnya, dan bulannya. 2 ini ada pada diri Yesus. Tapi ada yang tidak bisa manusia miliki, termasuk nabi hebat manapun yang ada di atas muka bumi ini, yang punya hari lain seperti Yesus. Apa yang disebut tadi kita nyanyi? Ada hari apa? Ada hari kebangkitan. Ada hari kenaikan. Dan ada hari dia kedatangannya kedua kali, untuk dia datang kembali ke dalam dunia ini menjadi hakim atas semua umat manusia. Lihat, ada 3 hari yang tidak dimiliki oleh kita. Tidak ada yang nabi yang seperti itu. Tidak ada nabi yang bangkit dari kematian selain Kristus. Nah, itu sebabnya hari ini kita buka kita bersama-sama, karena Natal kita adalah diambil dari Matius pasal 1, tema Natalnya, ayat 21 sampai dengan ayat 24. Saudara, demikian firman Tuhan. Matius pasal 1, ayat 21 sampai ayat 24. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan saudara, sudah disampaikan di Allah, sudah dikasih tahu yang lahir ini laki-laki. Jadi tidak perlu lagi USG model apapun yang canggih, Bapak Ibu, tidak perlu lagi. Yang pasti yang lahir di Yerusalem ini laki-laki, bukan perempuan. Ini jelas, tegas, yang nanti lahir ini di Yerusalem ini namanya Yesus, namanya bukan Dewi, namanya bukan John, namanya bukan Herman atau siapapun, namanya satu, Yesus. Ya, apa yang dikatakan ayat 21 ini? Saudara lihat ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, satu pribadi ini satu-satunya yang menebus umatnya dari dosa. Yang ditebus adalah siapa? Manusianya yang berdosa. Yesus tidak tebus dosa, tapi tebus adalah umat manusia yang berdosa. Untuk apa? Untuk kembali menyelamatkan kita, untuk membawa kita kembali kepada rancangan semua di Bapak Eden, supaya kita apa? Supaya kita tidak binasa, supaya kita hidup kekal, kita menerima mahkota abadi dari Tuhan. Itu yang Tuhan tahu. Saudara, miris hari-hari ini kalau kita bisa melihatnya. Di luar sana kehidupan seperti apa, Bapak Ibu kita tahu. Zaman semakin canggih, bukan zaman yang semakin baik. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus bawa hidup ini untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Ayat 22 dikatakan, hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi Yesus lahir bukan secara Tuhan. Yesus adalah penggenapan dari kitab-kitab perjanjian lama yang mengatakan bahwa keturunan perempuan ini akan menemukan kepala dari ular itu. Inilah yang dibuatkan di awal kitab perjanjian bahwa akan ada lahir seorang manusia, Allah yang mengambil rupa manusia, pribadi kedua dan Allah kedua yang akan menebus kita dari dosa. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Nah apa yang dilanjutkan dengan ayat 22 ini? Nubuatan-nubuatan itu tergenapi. Di dalam Yesaya tergenapi. Di dalam kitab-kitab Daud juga tergenapi kitab Mazmur. Dan banyak kitab-kitab yang tulis itu sudah dibuatkan.
Ya, nah apalagi Bapak Ibu, bahkan di kitab nikah pun tempat kelahirannya dibuatkan dan tepat sekali. Nah ayat 23, sesungguhnya anak darah yang akan anak muda melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel. Ini menunjukkan kepada siapa yang melahirkan. Wanita seperti apa? Ini wanita yang hebat. Ini wanita yang dipilih oleh Tuhan dari setiap banyak wanita di atas muka bumi ini. Hanya Maria yang terkenal di hadapan Tuhan. Yang paling cocok Maria dibandingkan dengan perempuan yang lain. Lantas apa yang terjadi? Saudara Tuhan mempercayakan ya kepada Maria untuk melahirkan seorang juru selamat Mesia yang dikandung dari Roh Kudus. Ingat, seorang anak darah yang betul-betul hidupnya kudus, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Bukan anak darah yang suka nongkrong-nongkrong malam-malam di kafe. Bukan anak darah yang hidupnya nggak bisa diatur. Bukan anak darah yang biasa hidup bergabung dengan geng ini, geng itu dan seterusnya. Bukan, tapi seorang anak darah yang hatinya hidupnya buat Tuhan. Makanya Tuhan pilih. Betapa hebatnya nama Maria. Sepanjang dunia ini berakhir, Alkitab ini tidak pernah berakhir. Firman yang akan tertulis kekal selama-lamanya. Tapi ada satu nama pribadi yang akan tertulis sepanjang masa. Namanya adalah Maria. Makanya saya suka kagum dengan nama Maria yang pertama. Yang kedua saya suka wanita yang namanya Natalia. Natalia, saya suka saudara. Kenapa? Karena dua ini berkaitan dengan bagaimana peristiwa Natal itu ada di dalam bagian dua nama ini. Nah, inilah Maria. Dikatakan dia lahir bukan karena dari hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi ayat 24? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti perintah mereka Tuhan itu padanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Jadi Yusuf tidak jadi untuk meninggalkan Maria, tetapi dia langsung taat kepada perintah Tuhan. Beda dengan Adam tidak taat kepada perintah Tuhan. Yusuf langsung gak pikir-pikir panjang. Aduh, kira-kira apa ya? Kalau jadi ini, jadi istri ini apa konsekuensinya ya? Aduh, bagaimana nanti mendapat orang ya? Aduh, nanti bagaimana dengan keluarga besar ya? Aduh, bagaimana saya harus menanggung wajah saya, harga diri saya, nama baik saya. Di tengah-tengah situasi keadaan pasangan saya sudah hamil terlebih dahulu. Dia tidak berpikir demikian. Dia taat melakukan itu. Iya Tuhan, saya ikuti. Saya melakukan. Ini ketaatan yang pertama yang dipakai Yesus. Ketaatan kedua adalah dia menjadi pelindung bagi keluarganya. Ketika malam itu kita akan pergi, tinggalkan ini. Kau pergi menyingkir ke Mesir. Saudara, apalagi yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf taat. Dia tidak protes. Ya Tuhan, kenapa jauh-jauh menyingkirnya? Kenapa yang tidak ada? Oh, kan lebih enak yang dekat Tuhan. Ini gak siap Tuhan. Malam-malam kita dibangun untuk pergi menyingkir. Kenapa yang jauh pula ya? Kita gak siap. Kalau zaman sekarang nggak tahu ATM cukup apa enggak nih? Atau kita pergi ke sana naik apa nih? Atau bagaimana nih kita perjalanannya nih? Bawa anak kecil satu lagi dengan istri habis melahirkan misalkan begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara dia tahu. Dia yakin kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan kasih kita itu. Bapak Ibu kunci utama untuk kita diberkati adalah ketika kita taat sama Tuhan. Kalau tanpa ketaatan tidak mungkin kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Nah, saya ingin menunjuk pesan firman Tuhan hari ini bahwa ketaatan itu adalah bagian daripada iman percaya kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangun ketaatan kita. Karena dalam ketaatan itulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang hidup bekerja atas kita. Nah, apa tujuannya Tuhan memanggil kita? Kemudian Tuhan hadir ke dalam dunia ini menyamakan keluarga-keluarga. Tuhan benci dengan percaya. Sekarang sedikit-sedikit ya. Suami, istri, ibu, ngomongnya dikit-dikit apa? Yuk kita cerai aja yuk. Bapak-bapak udah gak peduli lagi dengan anaknya. Senang dengan hobinya, tinggalkan anak, tidak ada waktu buat anak. Tidak ada komunikasi juga dengan istrinya. Masing-masing berjalan dengan kesenangannya. Inilah Bapak Ibu yang setan paling demen. Ingat, setan paling senang menghancurkan keluarga-keluarga. Setan paling senang melihat suami-suami setia. Oh, dia benci. Dia benci suami-suami yang setia, suami yang jujur. Dia cari kelemahannya. Untuk apa? Untuk dia jatuhkan. Dia cari suami-suami yang sayang sama anaknya. Dia cari kelemahan yang apa? Untuk dia tidak sayang sama anaknya. Makanya Yesus datang untuk memulihkan keluarga. Di dalam kitab firman Tuhan, di dalam kitab Maleakhi dikatakan bahwa hati bapak-bapak akan kembali kepada anak. Bapak-bapaknya mulai sadar, oh iya, saya meninggalkan anak sekian lama. Saya katakan anak saya sampai anak saya benci sama saya. Saya tinggalkan semua keluarga saya hanya demi kesenangan anak-anak saya buka batin sama saya. Apakah anaknya buka batin bisa membangun rumah tangga yang bahagia?
Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ingat, uang tidak bisa membuat anak kita bahagia. Tidak selalu bisa membuat. Kadang-kadang anak berpikir, kapan waktunya dia bersama dengan ayah? Kapan pulang? Pengen laporan, ini nilai ulangannya bagus. Tapi bapaknya tak punya waktu buat anak. Buat teleponnya itu, maaf ya papa lagi meeting, nanti papa call back, nanti papa telepon balik. Ternyata papanya tidak telepon balik. Apa perasaan dengan kita Bapak? Ketika dia ingin mendapatkan apresiasi dari papanya. Saya berhasil Pak mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Saya mendapatkan nilai tertinggi dalam sekolah. Papanya Sabolo, papanya Mas Sabolo. Saudara, saya pernah ada di posisi itu. Saya mengerti tentang bagaimana perasaan anak. Ketika orang tua kita yang kita banggakan akhirnya memajukan kita. Saudara, ini yang terjadi di akhir zaman. Banyak anak-anak yang akhirnya lebih frustasi di rumah. Mereka mencari kebebasan di luar sampai akhirnya salah jalan. Mereka menemukan jalan-jalan yang salah. Mereka terjebak narkotika. Mereka terjebak kepada kriminalitas, pencurian motor, pengajian kerajaan dan seterusnya. Anak-anak perempuan hamil di luar nikah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Itu dimulai karena dari keluarga. Dan iblis betul hari-hari ini di akhir zaman begitu kencang. Dia serangkapan pendeta-pendeta pun dia serang Bapak Ibu Saudara. Beberapa pendeta jatuh dalam dosa perzinahan, jatuh di dalam dosa mammon, dosa penggelapan uang, terjadi seperti itu. Kenapa iblis tepuk tangan? Iblis bilang ada ucapan syukur itu bersama para setan. Kenapa? Karena ada orang baik yang jatuh ke dalam dosa. Ada hamba-hamba Tuhan berbicara tentang firman Tuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, sadarilah Bapak Ibu, hidup kita hari ini kalau Tuhan berikan segalanya bagi kita. Untuk apa hidup kita hari ini? Apakah untuk iblis kita selamat menurut kita? Apakah kita serahkan kepada Allah yang Maha Tinggi yang hari ini memberkati kita, yang hari ini mengizinkan kita hidup? Kita sehat hari ini, kita tidak terkena cancer, yang ratusan juta bahkan sampai miliaran orang bisa habis uangnya dan itu tidak seluruh. Harusnya kita berbahagia bersyukur kita punya papa mama yang baik, papa mama yang tidak kaya sekalipun, tapi seorang papa yang bisa memberikan teladan yang baik, punya mama yang salah menjadi mama yang baik, menjadi penolong buat suami yang baik. Harusnya kita sebagai anak kita bersyukur. Harusnya kita sebagai orang tua juga bersyukur karena kita punya anak-anak yang taat patuh kepada kita orang tuanya, yang mengasihi Tuhannya, ke sekolah minggu rajin, ke yuk rajin Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak Ibu, mau baca Alkitabnya lagi, kita bahagia bersyukur lebih daripada nilai uang. Coba Bapak Ibu Saudara kita renungkan. Betapa sedihnya Tuhan ketika melihat keluarga-keluarga yang baik. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa masuk ke dalam neraka. Tidak ingin itu. Tuhan pengen betapa besarnya kasih Tuhan atas semua umat manusia. Dia nggak pandang masa lalu kita. Dia nggak pandang kejahatan yang pernah kita lakukan. Tetapi yang dia lihat hari ini adalah pengobatan kita. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh hari ini, sekali kita taat, kita setia sampai mati di dalam Tuhan. Kita tidak berpaling kepada siapapun. Tidak ada godaan kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak semua kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menggoda, yang membuat aku jatuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jadikan kehendakmu atas itu yang kita katakan kepada Tuhan. Gak gampang. Ketika saya berkhotbah seperti ini, mungkin saya bisa menyampaikan tegas kembali eksistensi kita. Tetapi di dalam perjalanan Bapak Ibu seringkali kita jatuh bangun. Tapi dengan baik, Tuhan yang sama tidak pernah akan meninggalkan kita. Dikatakan di sini, Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Kapan? Dahulu bahkan sampai hari. Ayo Pak, bersyukur kita punya pasangan yang terbaik. Kita punya istri yang baik. Ya tidak usah cantik-cantik seperti foto model. Bapak Ibu Saudara, dia cantik bagi dia. Dia tahu akan Tuhan. Dia tahu tentang tugas dan perannya sebagai istri yang aku tahu. Berbahagia melihat dia menjadi. Jadi yang pertama Bapak Ibu, saya akan masuk kepada inti firman Tuhan. Apa tujuannya Tuhan? Untuk menyampaikan kelahirannya bagi kita yang lahir dalam dunia. Yang pertama adalah untuk menurunkan berkat. Saudara, di dalam Mazmur 37:25, Daud berkata demikian, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah aku melihat anak cucunya ditinggalkan. Anak cucunya meminta-minta roti. Artinya ini Pak, kalau kita senantiasa hidup di rumah tangga kita tetap Tuhan menyertai kita, maka rumah tangga menjadi surga kita. Maka berkatnya sampai ke anak cucu. Tapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, untuk sampai 4 generasi, saudara hidup sial terus, mentok terus, ngapain aja nggak pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena ada musuh. Karena setan mencuri, membunuh dan membinasakan. Sadar itu, tinggalkan itu. Yang kedua adalah bagaimana Pak Saudara? Yang kedua adalah
untuk bersama-sama melayani Allah. Dalam Yosua 24 ayat 15 berkata demikian, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lihat, ini konteks keluarga. Aku dan seisi rumahku, ada oma di situ, ada opa di situ, ada mama di situ, ada papa di situ, ada cici di situ, ada adik di situ, ada om, ada tante juga di situ. Seisi rumah beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi ini tujuan kedua, yang terakhir. Tujuan kenapa Allah harus hadir dalam dunia ini? Karena yang ketiga adalah untuk membawa setiap orang beroleh keselamatan. Saudara yang firman Tuhan bisa masuk 16 ayat 31 ayat itu. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Saudara, ini tujuannya dia hadir di dalam keluarga. Mari Bapak Ibu meladani keluarga Yesus. Yusuf sebagai seorang papa, role model yang sempurna. Maria sebagai gambaran seorang perempuan, seorang wanita, seorang hamba yang hebat. Dan Yesus gambaran seorang anak yang taat hormat kepada orang tua. Kalau kita melakukan ini dalam rumah tangga dan kehidupan kita, saya yakin pernikahan kita aman. Kita tak mungkin digoda oleh perempuan yang cantik, yang memberikan foto model yang tingginya 175 cm, berat badannya 53 kg, yang kulitnya putih, wajahnya bersih, matanya putih, mata cerah. Saudara, kita tidak tergoda. Mari kita belajar. Hidup hanya satu kali, tapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkata, amin. Terima kasih. Kalau segalanya bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami mengenal bahwa Natal lahir dari keluarga, bahwa keselamatan juga dari keluarga, bahwa melayani juga keluarga, bahwa mendidik anak juga ada bagian daripada pelayanan, menjadi suami yang baik juga ada bagian daripada pelayanan, menjadi istri yang baik pada bagian daripada melayani Tuhan dan juga melayani setiap Tuhan. Tuhan kami percaya juga Tuhan, kalau kami taat kepada Tuhan, maka berkat segala berkat yang kami terima adalah berkat yang juga dinikmati oleh anak cucu. Terima kasih Bapak, makaikan firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam setiap hati kami. Semua yang hadir diberkati Tuhan, semua yang hadir ditolong Tuhan, semua yang hadir menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan menyertai setiap kami, dan Tuhan akan menuntut kami pada janji-Mu yang tetap. Pujilah nama tetap selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, kami bersama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan yang setia Tuhan. Terima kasih Asita. Oh,
Saya persilakan untuk maju. Ini perwakilan dari manajemen. Selamat sore teman-teman. Shalom. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan melakukan perayaan Natal bersama. Dan kebetulan saya ditemani oleh Pak Hari, senior saya, mentor saya, semuanya dan Pak Hari dah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Hari dulu. Saya kalau cerita pada Pak Hari, bukan cerita sendiri. Oke, sebelumnya saya juga terima kasih untuk Pacific Garden karena ternyata ini Christmas pertama yang diadakan oleh Pacific Garden. Tepuk tangan semua. Ibu Yeti, mana Ibu Yeti? Ibu Yeti. Ibu Yeti lihat ya. Lihat Ibu Yeti. Berbeda dengan kita kan, tapi dia juga merayakan Natal. Terima kasih Bu. Mendukung kita hari ini ya. Ibu Yeti mewakili Pacific Garden. Dia sudah janji dengan kita Bu ya, bahwa ini bukan Natal pertama. Ya, ini akan jadi Natal seterusnya. Jadi siap-siap adik-adik diundang sama Bu Yeti setiap tahun. Amin. Bu Yeti, terima kasih sampaikan kepada manajemen bahwa kita bisa bersama memberkati adik-adik ini, ya, juga memberikan semua bahwa memberitahukan bahwa kita ini adalah negara Pancasila, ya, bahwa semua yang kita adakan adalah demi kebersamaan. Terima kasih. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Nama saya Ivan. Saya masuk di sini bukan sebagai owner Pacific Garden, tapi sebagai tenant Pacific Garden. Nanti adik-adik akan makan dan mencobai makanan kita di Good Friend. Ya, tangan dong.
Semuanya saya punya, termasuk yang nanti ada duduk di sini, yang diundang oleh Pak Hari sama Bu Dion untuk makan nyobain makanan kita yang sederhana dan mungkin bisa dinikmati bersama. Oke, saya nggak mau panjang lebar karena Pak Hari ada keperluan dan dia tidak bisa lama-lama, jadi kita akan teruskan acara ini. Saya perkenalkan dulu nanti Bu Yeti juga mewakili sebagai dari Pasifik Garden selama hari. Terima kasih. Satu dua kata dari manajemen Bu. Salam dengan Pak Sony dan Pak Artina. Terima kasih. Kita berikan kesempatan dulu untuk Pak Hari sebagai senior saya, mentor saya untuk memberikan satu dua kata-kata. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih, Mas Iba. Shalom. Salam damai sejahtera yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Pendeta di Bunda yang tadi sudah membuka diri kita hadir kita untuk selalu membangun rumah tangga keluarga seluruh dengan terdakwa. Luar biasa kemampuan yang dibawakan tadi. Mudah-mudahan itu bisa berkembang dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Jemaat Petugas Tuhan dari Rektor. Nanti kita lanjutkan lagi ya, next. Dan juga yang saya hormati Ibu Yeti perwakilan dari Pasifik Garden. Terima kasih. Dan juga dari TB Bapak Fred, Bapak Ivan dan Ibu Yuli yang luar biasa di waktu dan kita hari ini, dan juga Ibu Dion mewakili dari yang lain. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, terima kasih karena atas anugerah dan penyertaannya pada hari ini yang bersukacita. Kita dapat kumpul di Cafe Good Friend Alam Sutra dalam keadaan sehat untuk merayakan Natal bersama kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan pada kesempatan hari ini saya diminta mewakili pimpinan dan pemilik Cafe Good Friend untuk menyampaikan kata sambutan. Selamat datang kepada para tamu undangan yang sangat kami muliakan. Kami Good Friend hari ini menyelenggarakan perayaan Natal dengan konsep yang sederhana, dengan mengundang anak-anak yang istimewa yang ada di tempat kita ini, yang hadir bersama-sama dengan kita. Karena Natal mengingatkan kita bahwa Allah hadir bukan di dalam kemewahan, tetapi dalam kesederhanaan, kasih dan pengorbanan. Kristus lahir di Palungan menyatakan bahwa kasih Tuhan menjangkau semua orang tanpa terkecuali, termasuk mereka anak-anak yang ada di depan kita. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak sekalian, perayaan Natal di Cafe Tuhan ini diselenggarakan bukan sekedar perayaan seremonial atau tradisi tahunan, melainkan seperti yang Pak Pendeta sampaikan bahwa ini adalah panggilan iman untuk menghadirkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari juga pada anak-anak yang sangat istimewa yang ada di depan kita. Di dalam firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 27 yang menegaskan bahwa agama yang murni dan tak tercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ibadah sejati tidak berhenti di gereja saja, tetapi nyata dalam sebuah kasih, kepedulian dan tanggung jawab sosial, mengasihi sesama, menolong yang membutuhkan, menolong yang membutuhkan, kita saling mengasihi dan menjaga hidup kita tetap kudus adalah wujud iman yang hidup. Tadi Bapak Pendeta sudah mengingatkan kita bahwa membangun rumah tangga dan keluarga seluruh kehendak Allah di dalam kekudusan itulah yang
terutama. Dan apa yang disampaikan Pak Ivan kepada saya tadi untuk memberikan sedikit pesanan untuk anak-anak kita, kepada anak-anak terkasih, kalian mungkin tidak selalu memiliki apa yang dimiliki oleh anak-anak yang lain, tapi percayalah kalian sangat berharga di mata Tuhan. Kemudian dalam Al-Quran berkata, Allah di tempat kediamannya yang kudus adalah Bapa bagi anak yatim dan pembela bagi para janda. Tuhan sendiri adalah Bapamu yang menjaga, melindungi dan menuntun masa depanmu. Jangan pernah merasa sendirian atau minder. Teruslah bermimpi, belajar dengan tekun, berdoa dengan sungguh, dan percayalah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah atas hidup kalian. Kalian adalah generasi yang kuat yang telah akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini kita sudah mendapatkan banyak hal dari apa yang disampaikan Bapak kita, dan Natal mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah kehadiran kita sudah menjadi terang dan pengharapan bagi orang lain. Kiranya melalui perayaan Natal ini kasih Kristus memenuhi hati kita, mempererat persaudaraan dan mendorong kita untuk terus berbuat baik, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Akhir kata, saya mewakili keluarga besar dari Kami Bupret mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin ibadah pada sore hari ini, dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf bila di dalam penyambutan dan saksi makanan nanti yang akan kita santap bersama-sama ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tapi kesempatan untuk datang ke Bupret tidak hanya malam Natal ini saja, sore Natal ini saja, tiap hari boleh. Izin Pak Ivan dulu, ya Pak Ivan. Terima kasih, selamat Natal bagi semoga kita semua. Salam dan sejahtera. Terima kasih Pak. Oke, sudah turun Pak. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, ini suatu kehormatan dari Pak Hari. Kalau boleh saya sedikit background Pak, berikan nama Bapak nih Pak. Boleh Pak? Oke, Pak Hari ini jabatan terakhir adalah Bapak. Bapak, silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, dengan tidak kurang rasa hormat, kalau sudah memperkenalkan Bapak Pendeta, ya Tuhan memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya, sempurna saya diberi tanggung jawab menjadi Kapolda Kalimantan Utara. Tepuk tangan adik-adik. Jadi yang memberikan dapat sampaikan hari ini adalah Pak Hari bintang 2. Ya, Kapolda itu selalu bintang 2, dan jabatan yang sebagai amanah. Biasanya kalau seorang Kapolda itu adalah salah satu pejabat negara tertinggi di satu daerah, dan itu bukan main-main ya. Bisa mencapai purna, bisa melakukan semua dengan baik, dan yang saya senang adalah Pak Hari adalah anak Tuhan Pak. Ya, Pak Hari anak Tuhan dan kita dan keluarga. Terima kasih sekali Pak Hari atas kesempatannya. Kami sangat bersyukur Bapak juga bisa turun bergabung dengan kami. Terima kasih Pak, silakan duduk. Untuk sebelumnya kita selesaikan, ada satu lagi mungkin terakhir dari langsung dari Pacific Garden yang mau ngasih satu kata, 2 kata. Oke. Silakan Bu Yenti, saya kenalkan dulu Bu Yenti. Yenti ini something different. Ibu ini bukan kerja keras. Ya, kalau tahu Pacific Garden ini, saya bilang kalau nggak ada Bu Yenti, nggak akan ada good friend. Amin. Amin. Oke. Dan kalau tidak ada Bu Yenti, mungkin tidak ada acara hari ini. Ya, tidak ada adik-adik semua. Semua ini adalah berkat dari Bu Yenti juga. Saya mau berikan terima kasih, terutama kalau titip salam dulu kepada semua. Boleh pakai ini, nanti saya kasih. Jadi saya mau beri terima kasih, tolong sampaikan kepada Pak
Pak Sony dan Pak Akila sebagai owner ya di Pacific Garden. Dan saya tadi sudah ceritakan bahwa ini pertama kali grup Pacific Garden melakukan acara Natalan. Biasanya kalau orang seperti itu ya, nah ini pertama kali Natalan. Tapi dia janji Pak Hari, dia akan undang Bapak setiap tahun dari sebulan. Amin Pak. Berikut adik-adiknya semua. Oke, Bu, saya tidak mau lama, silakan Bu. Kasih kata Pak 1, 2, 14, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Iwan. Selamat sore semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Yang kami hormati para owner dan perwakilan tenan Pacific Garden, Bapak Pendeta, Bapak Dedi Kurniawan, Bapak Irjen Polisi, Bapak Hari Sugitjento, MSI, benar ya Pak penyebutannya. Yang kami kasih saudara-saudara dari gereja yang setiap minggu pagi beribadah di Good Friends, anak-anak yang kami cintai, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mewakili manajemen Pacific Garden menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Good Friends, Pak Iwan dan keluarga, Ibu Yon dan keluarga, sebagai tenan kami yang telah menginisiasi dan menggerakkan seluruh acara Natal Celebration yang penuh makna ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tenan-tenan Pacific Garden lainnya. Aramen, di sana sudah ada Pak Cahyadi dan Ibu Vera, kemudian ada Nombo, Pak Billy, Bu Felis, Bu Eli, Yendis, Pak Charles, KB United, Pak Tommy, dan Ibu Yanti, Bron Salon, Ibu Siska, dan Kori Research, Kakak Nisa, yang telah bersama-sama menunjukkan kepedulian dan kasih melalui partisipasi serta tali kasih yang diberikan pada hari ini. Kami juga mengapresiasi seluruh panitia, yaitu tim gereja, tepuk tangan buat tim gereja yang luar biasa. Tim event Pacific Garden, Kakak Joman, Kakak Fadli, dan tim digital atau tim konten, ada JJ di sana di belakang, ada tim komersial manajemen, tim juri manajemen, serta para mitra kerja Pacific Garden yang telah memberikan dedikasi dan kerja terbaiknya sehingga rangkaian acara hari ini dapat bersejarah dengan baik. Sebagai manajemen, kami merasa sangat bersyukur karena Pacific Garden tidak hanya menjadi tempat berusaha dan beraktivitas secara komersial, tetapi juga dapat menjadi ruang kebersamaan, ruang berbagi, serta ruang untuk menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun saya pribadi yang muslimah, saya percaya bahwa nilai kebaikan, kasih sayang, kepedulian, dan semangat berbagi adalah nilai-nilai universal yang diajarkan oleh semua agama. Dan sore hari ini nilai-nilai itulah yang kita rayakan bersama. Kami juga mengapresiasi rangkaian acara hari ini yang diawali dengan singing competition atau lomba lagu yang bertema Natal sejak pagi hingga siang hari. Acara tersebut bukan hanya menjadi ajang kreativitas dan sukacita ya, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan toleransi yang indah di lingkungan Pacific Garden. Karena pesertanya tidak hanya non-muslim ya, tidak hanya Nasrani, tapi ada non-Nasrani juga yang ikut lomba. Jadi itu melihat toleransi yang dijaga di lingkungan Pacific Garden. Kehadiran anak-anak nih yang di sekitar kita, adik-adik, kehadiran anak yang kita sambungi pada hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di tengah kesibukan dan aktivitas usaha selalu ada ruang untuk berbagi kasih dan kepedulian kepada sesama. Semoga apa yang kita berikan sekecil apapun dapat membawa sukacita dan harapan bagi keluarga semua. Kami berharap semangat Natal yang dirayakan hari ini dapat menghadirkan kedamaian, kehangatan dan kebersamaan tidak hanya dalam acara ini, tetapi juga dalam keseharian kita ke depan, baik sebagai pelaku usaha, sebagai komunitas, maupun sebagai sesama manusia. Akhir kata, atas nama manajemen Pacific Garden, kami mengucapkan
Selamat merayakan Natal bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang merayakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi damai dan berkatnya. Selamat menikmati acara dan semoga momen ini menjadi kenangan yang indah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai sejahtera. Selamat berbuka. Terima kasih Bu Yati, terima kasih Pak Hari. Oke, dari kami akan kami serahkan kembali kepada acara. Jadi acaranya sedikit ada performance Pak. Ya, sedikit ada performance sebelum kita makan Pak. Karena kalau makan dulu sebelum performance, nanti akhirnya tidur semua Pak. Ya, kita nonton dulu Pak ya. Soalnya Pak Hari, soalnya itu juga mau kesalahan Pak. Makanannya enak dari Good Friend. Jadi yang saya lakukan juga Pak, Bapak Ibu mohon izin setiap pagi ya hari Minggu jam 7. Jadi semua yang di sini dengar setiap pagi hari Minggu jam 7 di Good Friend sampai jam 9 pagi kita ada gereja di sana. Ya. Ya, kalau belum ada yang tempat mau join silakan. Jadi yang kita lakukan Pak Hari mohon izin Pak, kita sambil menyelam minum air Pak. Sambil berbisnis juga berdoa ke atasnya Pak Jimmy ya. Pak Jimmy kan dekat sini ya. Ya, amin. Kita hati yang lain. Oke. Terima kasih sekali lagi. Saya serahkan kepada panitia. Terima kasih Bu Yeti. Terima kasih Pak Hari. Silakan untuk pagi acaranya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Oleh itu kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita karena kita sudah diberikan yang terbaik. Ya. Kita naikkan satu pujian. Selamat baik. Mari berdoa. Keberkahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teriak kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh engkau di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh engkau baik di dalam. Bersama-sama yang sudah pergi, berdiri sama-sama. Yesus lagi sudah kami. Ya sama-sama. Dengan kasih Bapak yang tadi Kurniawan kita akan berdoa sama-sama.
Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ya ibadah Natal kita hari ini. Mari kita tinggikan kepala, kita datang kepada Tuhan dan mari bersama-sama kita datang menghadiah Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Tuhan yang kami panggil di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami boleh datang hari ini dengan ucapan syukur yang besar. Suka kita berlimpah dari hati kami ya Bapak. Untuk kami boleh merayakan Natal dengan seizin daripada-Mu. Itu sebabnya biarlah momen Natal ini menjadi satu momen kebangkitan bagi kami di dalam perjalanan iman kami mengiring Engkau ya Tuhan. Engkau akan terus menguatkan kami. Engkau akan terus menjadi Allah yang Immanuel bersama dalam setiap kami. Di dalam segala keadaan kami percaya bahwa Engkau akan terus menguatkan kami. Engkau akan terus melindungi kami, bahkan memberkati kami. Bapa, berkati kami semua yang Tuhan. Apapun proses kehidupan yang kami jalani, kami percaya bahwa rancangan yang indah, rancangan yang terbaik selalu Tuhan sediakan. Bapa, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati orang mama kami, berkati kakak kami, adik kami, om kami, tante kami, opa kami, bahkan juga kakak-kakak, mentor kami yang senantiasa terus memberikan kami semangat, menuntun kami, mendidik kami, mengarahkan kami menjadi satu pribadi yang baik. Dan Tuhan membalas segala kebaikan mereka. Karena Tuhan terus menolong, menjadikan mereka bukan hanya sebagai tawanan, tetapi menjadi sumber kehidupan bagi kami. Yang akan membawa kami untuk kami tetap seluruh sekedar Tuhan. Bapa, terima kasih. Setelah kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan berpisah dan kami akan mengikuti acara selanjutnya. Tuhan berkati kami untuk berkati para pemenang di dalamnya ya Bapa. Berkati bisnis mereka. Berkati Tuhan supaya bisnis mereka menjadi bisnis yang terus berkembang. Bukan hanya di tempat ini, tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Tuhan berkati para bisnis yang ada di lingkungan Pacific Garden ini. Berkati usaha mereka Bapa. Berkati supaya usaha mereka juga menjadi usaha yang berkembang. Menjadi usaha yang berkati setiap orang yang datang ke tempat ini. Sehingga dalam bisnis mereka memang juga dilakukan dan ditinggikan ya Bapak. Berkati mereka para bisnis lingkungan tempat ini, di dalam kesehatan, di dalam segala rencana dan rencana ke depan. Kami yakin dan percaya semua akan mengorbankan dalam berhasil. Tuhan berkati para pemilik tempat di tempat ini, baik yang menyewa Tuhan ataupun menjadi pemilik yang tinggal di tempat ini. Tuhan juga tolong Tuhan berkati. Karena kami juga berdoa Tuhan buat Pacific Garden ini ya Bapak. Sisa daripada apartemen yang hari ini masih asli. Kami bersatu hati berdoakan semua terjual di dalam apartemen. Semua terjual. Tuhan berkati tinggi bekerja keras Tuhan untuk memasangkan tempat apartemen ini ya Bapak. Supaya kiranya apartemen yang strategis ini ya Bapak menjadi apartemen yang memberikan fasilitas yang terbaik. Keunggulan lain Tuhan dari apartemen yang lain. Berkati tim marketing yang terus berjuang dan bekerja. Tuhan juga menolong mereka supaya omset penjualan mereka juga berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemilik daripada Pacific Garden ini, seluruh jajaran manajemen juga berhati-hati. Warga mereka diberkati, kerja mereka diberkati, bisnis mereka ditolong dan dikembangkan. Terima kasih Bapak, kalau sudah kami yang berpisah. Tuhan berkati setiap anak-anak yang hadir, anak-anak dari panti asuhan Tuhan menolong mereka. Kami tahu Engkau Allah sendiri menjadi orang tua atas mereka. Dan Tuhan akan membawa anak-anak ini punya masa depan yang terbaik. Akan lahir anak-anak yang punya masa depan dengan rancangan Tuhan yang sempurna. Sukses di kemudian hari menjadi orang yang dapat berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan, arahkan hatimu untuk kita berkata. Sedang jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan penyertaan Allah Kudus akan terus menolong, menguatkan, menghibur, serta menuntun kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati dengan iman, mari bersama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama kita Tuhan.
Halo, silakan ya. Jadi kita akan masuk di dalam perayaan, ya. Udah hari ini udah lapar ya? Siapa yang udah lapar? Oh saya. Enggak, belum semua yang udah lapar. Kalau gitu masih ada yang belum lapar ya. Nah, udah ada yang lapar, belum? Udah ya. Waduh. Tapi habis ini kita akan dengar lagu dulu ya. Ada ibu kita yang akan menyanyikan lagu kakak, katanya. Kakak maju dong kak. Ini saya perkenalkan kakak Krisdayanti. Ayo, sama Eca Yuni Sahara. Ya, dia akan menghibur kita. Nah, setelah ini saya akan meminta adik-adik untuk maju ke depan. Persiapkan dari sekarang ya. Siap ya? Oke. Oh, ini ada baby di sini. Oke. Kita akan mendengarkan Yuli Krisdayanti dan Eca Yuni Sahara. Selamat sore. Kalau lagu bagus enggak? Ya, kalau lagunya udah bisa sama ya. Sama-sama lagi dari awal ya.
buat Yuni, Eca Yuni Saharada, Juliana Krisdayanti. Tepuk tangan dong. Ya, ini ya, penyanyi dua ini juga memenangkan piala dunia. Udah beberapa kali menang. Jadi kita panggilnya aja ini udah 3 tahun yang lalu. Susah banget manggilnya. Temenin saya dong di sini, Miss. Saya selesai. Oh ya. Jadi kita akan panggilkan nih. Miss, ada nari. Oh ya. Sama Omas katakan. Oh ya. Oh itu. Kalau itu nanti acara yang sangat spesial. Oh gitu ya. Iya. Nah sekarang kita akan panggilkan dari Panti. Oh ya. Panti kasih anugerah, Pak. Kasih anugerah dong. Kasih anugerah, ayo. Jangan mengalah nanti ada orang nari juga. Ayo silakan. Kemarin juga ini ya. Ayo keluar dari sana. Selamat
Ya, terima kasih adik-adik. Terima kasih. Kayaknya di antara teman-teman ini yang paling iseng orang yang mana? Yang paling iseng itu. Ada nggak yang paling iseng? Yang paling jahil siapa? Hah? Ini kamu yang paling iseng ya? Teman-temannya ya? Oke, kita mau lanjutkan lagi dari gereja Maranatha ya. Oke, silakan. Ayo maju. Silakan. Sana. Ayo bisa. Tes. Tunggu.